Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Az-Zahra Putri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Balikpapan, yaitu Universitas Mulia. Saya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi D3 Administrasi Perkantoran. Nah, di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Kreatif. Di sini saya mengambil tema yaitu sektor kuliner, dan di sini saya akan menjelaskan produk yang saya buat, yaitu sebuah keripik. Pada umumnya orang-orang pasti sudah pada tahu, yaitu keripik seblak. Nah, seblak sendiri merupakan makanan khas dari Jawa Barat, yaitu makanan khas kota Bandung. Makanan seblak ini sudah sangat terkenal di daerahnya maupun di luar daerah, dan sangat diminati baik dari kalangan muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan. Nah, makanan ini umumnya mempunyai ciri khas rasa pedas dan berbahan dasar yaitu kerupuk aci atau kerupuk bawang dengan rempahan kencur. Nah, rasa khasnya itu yaitu adalah kencur. Untuk seblak sendiri sudah sangat mudah ditemui dimanapun ya guys, karena sekarang itu sudah banyak yang bisa mengolah dan menginovasikan kembali seblak menjadi sebuah keripik. Di sini saya membuat kembali dengan rasa baru dengan menciptakan menjadi 3 rasa, yaitu ada rasa original daun jeruk, rasa pedas, dan ada rasa pedas daun jeruk. Nah, keripik seblak ini berasal dari kerupuk. Ya, kerupuknya itu bisa kerupuk bawang ataupun kerupuk aci yang warna-warni. Kerupuknya sendiri tidak digoreng, tidak langsung digoreng, tetapi sebelumnya direndam dulu selama 30 menit sebelum digoreng dengan api kecil, tidak terlalu besar. Nah, teman-teman sebelumnya pasti sudah tahu kalau seblak sendiri mempunyai beberapa varian, seperti seblak ceker, seblak pentol, dan seblak kuah sosis. Nah, bahan dasar seblak itu kan kencur. Untuk keripik seblak juga sama, berbahan dasar kencur. Untuk kerupuk bisa digunakan kerupuk aci atau kerupuk bawang. Tapi teman-teman kita juga bisa inovasikan keripik seblak ini bukan hanya dari kerupuk aci atau kerupuk bawang, tapi juga dari kerupuk udang. Nah, juga rasanya pasti lebih enak dan lebih gurih ya. Untuk kerupuk, bukan cuma kerupuk ya teman-teman, tapi juga bisa kayak dari makaroni. Kalau untuk makaroni sendiri kan dipanggang, jadi nggak digoreng. Untuk keripik seblak ini, dia digoreng, tetapi sebelum digoreng, itu direndam dulu menggunakan minyak selama 30 menit di dalam wajan atau di dalam wadah. Nah, setelah 30 menit bisa digoreng menggunakan ukuran api sedang sambil diaduk-aduk biar rata. Jangan terlalu besar karena kita itu untuk keripik seblak itu kerupuknya bantat, tapi nggak keras ya, tetap gurih. Nah, kalau makaroni dipanggang, kita bisa inovasikan juga dengan bahan yang sama. Bahan-bahan pembuatan keripik seblak itu ada bawang putih, cabai rawit kalau mau pedas, ada daun jeruk jika ingin menggunakan daun jeruk, ada yang utama yaitu kencur, ada kerupuk. Nah, bisa kerupuk aci, kerupuk bawang, atau mau kerupuk udang. Yaitu ada juga kaldu ayam. Nah, kaldu ayam ini lebih cocok untuk keripik seblak, biar rasanya itu gurih. Nah, keripik seblak ini kan aman ya teman-teman, karena tanpa bahan pengawet. Terus itu kerupuknya juga lumayan tahan lama nih. Karena keripik seblak sendiri itu kan kerupuknya bantat, jadi itu nggak mudah melempem. Jadi itu lebih awet dibandingkan kerupuk-kerupuk yang digoreng gitu. Nah, gimana sih sebenarnya proses pembuatan keripik seblak? Nah, saya akan jelaskan secara detail gimana sih cara pembuatan keripik seblak. Yang pertama, sediakan dulu kerupuk, mau kerupuk bawang, kerupuk aci, atau kerupuk udang, sebanyak 250 gram, sesuai yang kita inginkan. Kita sediakan bawang putih 3 atau 4 siung, sediakan minyak goreng, dan yang utama adalah kencur, 3 ruas. Lalu ada kaldu bubuk, bisa masako atau royco, lalu ada daun jeruk, bisa juga bubuk cabai. Nah, daun jeruk sama bubuk cabai ini sesuai selera kita. Kalau kita mau pakai daun jeruk, dan kalau kita mau punya rasa pedas, yaitu menggunakan bubuk cabai. Karena khasnya keripik seblak itu adalah cita rasa pedas dan daun jeruknya juga. Terus itu sebelumnya, yang pertama itu sediakan dulu wajan dan minyak goreng untuk merendam kerupuknya. Karena keripik seblak ini kerupuknya bantat ya.
Jadi kita rendam dulu selama 30 menit di dalam wajan. Sambil kita sambil menunggu 30 menit, kita sediakan bahan-bahannya kayak 3 siung bawang putih itu diiris kecil-kecil, lalu kencur diiris kecil-kecil, daun jeruk kita buang tulang daun jeruknya supaya aman saat kita makan nanti. Lalu kita goreng semua bahannya. Setelah itu kita tiriskan minyak. Kita tiriskan minyak dari bahan-bahan tersebut supaya kering, jadi itu bumbunya nggak basah tapi kering. Terus itu setelah 30 menit kita nyalakan kompor untuk goreng kerupuknya, tapi hanya di api sedang, tidak di api besar. Karena kita agar menjaga kerupuknya itu tetap bantat. Meskipun bantat tapi kerupuknya tidak keras ya, tetap gurih nantinya. Setelah itu, setelah bumbunya sudah tiris minyaknya, di blender hingga halus, sangat-sangat halus, sehingga nanti saat ditaburkan bumbunya itu nggak terasa pahit saat digigit karena masih ada kayak gerigi-gerigi dari sisa rempahannya. Terus itu setelah digoreng sambil diaduk rata supaya kematangannya itu rata, kerupuk atas maupun kerupuk yang di bawah. Setelah digoreng, lalu kita tiriskan minyak dari kerupuknya supaya bumbunya tadi itu nggak basah, jadi bumbunya kering. Setelah semua kayak kerupuknya sudah digoreng dan bumbunya sudah di blender, kita taburkan kerupuk seblaknya di atas. Setelah semua bahan sudah di blender dan kerupuk minyaknya sudah ditiriskan, kita pindahkan kerupuknya ke dalam wadah. Lalu kita taburkan bumbunya di dalam wadah tersebut, diaduk menggunakan sendok secara merata. Lalu tambahkan kayak masako dan bubuk cabai sesuai selera. Setelah itu, setelah diaduk sampai rata, kita cobain dulu nih, udah bumbunya kira-kira udah sesuai belum. Kalau belum bisa ditambahkan lagi, entah itu yang kurang bubuk cabainya atau roiko atau masakonya. Nah, terus itu sudah diaduk rata, sudah tercampur rata, dan rasanya sudah pas di lidah kita. Keripik seblaknya udah bisa dicobain dan bisa dimakan bersama nasi atau sebagai camilan pendamping saat kita mengerjakan tugas, saat menonton TV. Jadi sebenarnya keripik seblak ini bisa dikonsumsi di mana aja, dan sekarang bahkan keripik seblak ini udah mudah ditemui di mana-mana. Jadi itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa rasa lagi. Hanya menggunakan bahan kencur, bawang putih, kaldu bubuk, sama daun jeruk supaya dirasa keripiknya nanti tuh ada sensasi segar dari daun jeruknya. Jadi nggak hanya ada rasa asin dan gurih, tapi ada rasa wangi dari daun jeruk juga. Itu buat yang nggak suka pedas. Kalau yang buat suka pedas juga bisa menggunakan daun jeruk. Jadi tuh di saat kita makan ada sensasi pedas dan kesegaran daun jeruknya. Baiklah, itulah proses pembuatan keripik seblak beserta bahan dan versi dari rasa masing-masing. Apa aja bahan yang bisa digunakan untuk rasa original, ada rasa pedas dan ada pedas daun jeruk. Jadi kita bisa buat sesuai yang kita inginkan. Baiklah, sekian dari saya untuk video dan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.